Assalamualaikum teman-teman level 3. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman apakah masih semangat untuk belajar hari ini? Ibu harapkan teman-teman masih semangat ya belajarnya, karena Bu Dila akan mengajak teman-teman untuk berkegiatan yang lebih seru tentunya. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Budila akan mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk bermain bersama, tentunya dengan permainan yang seru. Nah, permainannya seperti apa? Permainannya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia permainannya. Nama permainannya adalah memory card. Jadi, cara bermainnya di sini ada gambar dan ada nama kegiatan yang bersembunyi di balik kotaknya. Jadi kita harus mencocokkan antara gambar dan nama kegiatannya. Kita langsung mulai aja ya. Pertama, kita coba di gambar nomor 1. Nah, kelihatannya tadi sekilas seperti anak memakai tas. Kira-kira nama kegiatannya apa? Nama kegiatannya kita cari terlebih dahulu. Nama kegiatannya adalah, nah ini dia teman-teman. Nah, nama kegiatannya adalah pergi sekolah. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Oke, itu tadi anak yang sedang berlari, memakai baju olahraga. Berarti nama kegiatannya apa? Ada yang tahu nama kegiatannya? Nama kegiatannya adalah olahraga. Kita cari bacaan olahraga ya. Nah, sudah tepat? Kalau sudah tepat, kita klik lagi. Oke, barakallah teman-teman. Jawabannya benar. Nah, nama kegiatannya adalah olahraga. Kita cari lagi. Tuh, kelihatan ya, anaknya sedang memegang piring atau membersihkan piring. Nama kegiatannya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Nama kegiatannya adalah mencuci piring. Kira-kira di kotak yang mana ya? Nah, sudah tepat ya, mencuci piring. Nama kegiatannya adalah mencuci piring. Kita lanjut. Oke, kalau gambar yang ini, nama kegiatannya apa? Ada anak laki-laki yang sedang membereskan tempat tidurnya. Berarti nama kegiatannya adalah membersihkan tempat tidur. Udah cocok ya antara gambar dan bacaannya. Kemudian kita cari lagi. Nah, kalau yang ini nama kegiatannya apa teman-teman? Apa? Ada anak-anak yang sedang berkumpul dan sambil membaca buku. Berarti nama kegiatannya adalah belajar bersama. Dan di gambar terakhir ada apa? Ada gambar anak sedang memegang sapu. Berarti nama kegiatannya adalah menyapu. Oke, untuk kegiatan bermainnya sampai di sini dulu. Nanti teman-teman boleh mencobanya lagi di rumah dengan permainan yang lebih seru lagi. Nah, karena permainannya sudah selesai, kita akan masuk ke pembelajaran. Siapa yang sudah penasaran bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, jadi pembelajarannya adalah, nah ini sebelumnya Ibu akan menanyakan dulu kepada teman-teman, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa aja ya? Nah, tepat sekali teman-teman, kita kemarin belajar membaca jam dan menentukan lama waktu. Untuk pelajaran hari ini nggak kalah serunya teman-teman dari yang kemarin, karena kita akan belajar menyelesaikan soal cerita berkaitan lama waktu kejadian. Nah, siapa di sini yang suka cerita? Nah, cerita kali ini berbeda teman-teman, karena di cerita kali ini teman-teman dapat belajar untuk menentukan lama waktu kejadian berdasarkan soal cerita yang disampaikan. Nah, bagaimana pembelajarannya ya? Nah, ada yang penasaran? Yuk kita saksikan berikut ini ya penjelasannya.
Baiklah teman-teman, untuk pembahasannya kita langsung masuk ke soal ceritanya saja ya, agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Nah, di sini soal cerita yang pertama ada setiap hari abang dan adik selalu melaksanakan sholat subuh bersama di rumah. Dari berudu hingga melaksanakan sholat, biasanya abang dan adik selesai sholat pada pukul 5 lewat 15 menit. Lama waktu sholat abang dan adik selama 15 menit. Pada pukul berapakah abang dan adik mulai bersiap berudu? Nah, jadi pada pukul berapa abang dan adik berudunya? Ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jika teman-teman belum tahu, di video ini Ibu akan memberikan bagaimana cara menentukan dan menyelesaikan soal cerita seperti ini ya. Nah, untuk jawabannya adalah baik, langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah silahkan teman-teman fokus pada waktu yang disampaikan. Nah, dalam menyelesaikan soal seperti ini juga, teman-teman dapat menggunakan tabel. Teman-teman tahu tabel ya, tabel atau kolom. Nah, seperti ini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempermudah teman-teman menjawab soal ceritanya. Nah, berdasarkan soal tadi, setiap hari abang dan adik selalu melaksanakan sholat subuh bersama di rumah. Dari berudu hingga melaksanakan sholat, biasanya abang dan adik selesai sholat pada pukul 5 lewat 15 menit. Nah, di sini 5 lewat 15 menit adalah waktu selesai. Nah, waktu selesainya teman-teman dapat meletakkannya di kolom pertama, di baris pertama seperti yang Ibu berikan tanda panah. Kemudian di sini ada bacaan lagi, lama waktu sholat abang dan adik selama 15 menit. Nah, jadi selama 15 menit adalah lama waktunya. Jadi teman-teman dapat meletakkannya di kolom baris kedua. Seperti yang Ibu panahkan ini ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah waktu mulainya. Jadi waktu mulainya itu kapan ya? Nah, setelah teman-teman memasukkan angkanya ke dalam kotak, akan jadi seperti ini. Jadi di keterangannya ada waktu selesai yang pertama jam 5 lewat 15 menit. Nah, kemudian lama waktunya. Lama waktunya adalah 15 menit. Jadi, teman-teman hanya mengisi kotak menitnya saja. Nah, kemudian teman-teman dapat menggunakan cara pengurangan. Kenapa pengurangan? Karena teman-teman akan mencari waktu mulainya. Jadi bisa menggunakan pengurangan. Nah, di sini 5 kurang 5 sama dengan 0. 1 kurang 1 sama dengan 0. Karena di bawah 5 itu tidak ada angkanya, jadi 5-nya diturunkan, 0-nya juga diturunkan. Nah, jadi waktu mulainya jamnya ada angka 5, menitnya ada angka 00. Kalau di jam 00 itu bacaannya apa teman-teman? Iya, benar sekali. Bacanya adalah tepat. Jadi, waktu mulai abang dan adik adalah pukul 5 tepat atau pukul 5.00. Oke, sampai sini teman-teman paham? Kita lanjut ya ke selanjutnya. Baik teman-teman, dari soal tersebut kita juga dapat mempelajari tentang Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi teman-teman, begitu pentingnya kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan sholat, terutama pada sholat 5 waktu, sholat wajib.
Jadi Ibu harapkan teman-teman dapat melaksanakan sholat wajibnya, sholat 5 waktunya saat ada di rumah maupun di luar rumah. Baik, kita langsung masuk ke soal berikutnya ya. Oke, di soal kedua ada cerita seperti ini. Setiap sore Rino dan Rani selalu pergi ke masjid untuk mengaji bersama teman-teman. Rino dan Rani mulai mengaji pada pukul 17 tepat. 17 itu pukul berapa teman-teman? Ya, benar sekali. Pukul 5 sore hingga pukul 18 tepat. Berapa lama waktu mengaji Rino dan Rani? Nah, ada yang tahu berapa lama? Caranya ada yang tahu teman-teman? Baik, cara menyelesaikannya sama seperti tadi. Fokus pada waktu yang disampaikan. Jadi teman-teman hanya fokus pada waktu yang telah disampaikan di soal ceritanya. Kemudian teman-teman dapat menggunakan tabel untuk mempermudah teman-teman menyelesaikan soalnya. Nah, dari soal tersebut, Rino dan Rani mulai mengaji pada pukul 17 tepat dan hingga pukul 18 tepat. Nah, 18 tepat itu sebagai waktu selesai. Teman-teman dapat menaruhnya atau meletakkannya di kolom pertama, kolom baris pertama seperti yang Ibu panahkan. Kemudian, untuk jam 17-nya atau pukul 5 sorenya adalah waktu mulai yang teman-teman dapat meletakkannya di kolom kedua seperti yang Ibu panahkan. Nah, kemudian yang ditanya adalah lama waktunya. Nah, untuk menyelesaikan lama waktu, teman-teman dapat menyelesaikannya dengan cara pengurangan seperti tadi. Nah, di sini waktu selesai adalah 18 tepat. Jadi penulisannya di kotak jam ada 18 dan menit ada 00. Waktu mulainya juga begitu ya. Kemudian dikurangi dan hasilnya 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 8 kurang 7 berapa teman-teman? 1. 1 kurang 1, 0. Berarti lama waktunya adalah kita dapat lihat di kotak jamnya. Kotak jamnya itu hanya ada angka 0 dan 1. Kemudian di kotak menitnya ada angka 00. Berarti teman-teman dapat dikatakan lama waktunya adalah 1 jam. Nah, jadi lama waktu mengaji Rino dan Rani adalah selama 1 jam. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini juga ada hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, bunyi hadisnya seperti ini. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia atau Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya." Hadis riwayat Muslim 804. Nah, jadi di sini teman-teman, dari hadis tersebut menjelaskan bahwa di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti, teman-teman, Al-Quran adalah sebagai penolong teman-teman untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena jadi teman-teman, Ibu harapkan teman-teman di rumah juga rajin murojaahnya, hafalannya juga di murojaah agar teman-teman bisa mendapatkan syafaat yang Allah berikan. Baik, kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya ya. Setiap hari Ahad pagi, abang dan adik selalu berolahraga di taman. Abang dan adik berolahraga menggunakan sepeda. Biasanya abang dan adik memulai olahraganya pada pukul 7 pagi dan mereka bersepeda selama 1 jam.
pada pukul berapakah mereka selesai berolahraga? Ada yang tahu jawabannya seperti apa? Nah, untuk caranya sama seperti soal sebelum-sebelumnya. Teman-teman fokus pada waktu yang disampaikan, kemudian dapat dikerjakan dengan kotak atau tabel. Nah, dari soalnya juga menunjukkan biasanya abang dan adik mulai olahraganya pada pukul 7 pagi. 7 tepat. Berarti 7 tepat itu sebagai waktu mulai. Untuk itu teman-teman dapat meletakkannya di kotak pertama. Oke, di kolom baris pertama. Kemudian di situ juga ada menunjukkan selama 1 jam. Nah, menunjukkan waktu selama 1 jam. Berarti itu lama waktunya diletakkan di kolom kedua, baris kedua. Nah, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah waktu selesai. Nah, untuk mengerjakan waktu selesai, teman-teman agak berbeda dari sebelumnya karena untuk soal seperti ini teman-teman dapat menggunakan cara penjumlahan. Nah, caranya seperti ini. Waktu mulainya kita letakkan di kolom baris pertama, yaitu 7 jam 7. Kemudian lama waktunya adalah 1 jam, maka 1 jam tersebut kita letakkan di kotak jam. Karena tidak ada menit, berarti menitnya dikosongkan. Nah, kemudian kita tambahin pakai penjumlahan. 0, kita turunkan semuanya. Yang bagian menit kita turunkan, karena di bagian menit lama waktu itu kosong ya, jadi kita turunkan. Kemudian 7 ditambah 1 sama dengan 8. 0 ditambah 0 tetap 0. Berarti waktu selesainya pada pukul berapa? Pada pukul 8 tepat. Jadi waktu selesai olahraga abang dan adik adalah pada pukul 8 tepat. Sampai sini teman-teman paham? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 kenikmatan yang dapat memperdaya banyak manusia adalah sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi dari soal tersebut teman-teman dapat mempelajari bahwa begitu pentingnya kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat. Nah, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, teman-teman, untuk soal yang terakhir, pada hari Sabtu, Adi dan Ida selalu membantu ibu untuk mencuci pakaiannya yang sudah kotor bersama-sama. Mereka mulai mencuci pada pukul 8 pagi. Baju yang sudah dicuci lalu dijemur. Biasanya baju akan diambil dari jemuran pada pukul 12 lewat 20 menit. Berapakah lama waktu yang Adi dan Ida gunakan dari mencuci hingga mengangkat pakaian? Nah, ada yang tahu berapa lama? Baik, teman-teman, untuk menyelesaikannya, teman-teman dapat melihat cara sebelumnya. Sama seperti cara sebelumnya, yaitu teman-teman hanya fokus pada waktu yang disampaikan. Baik, fokus pada waktu yang disampaikan ya, teman-teman ya. Kemudian, teman-teman dapat mengerjakannya dengan cara menggunakan tabel. Nah, kemudian teman-teman lihat lagi di soalnya. Fokus pada waktu yang disampaikan. Di sini, mereka mulai mencuci pada pukul 8 pagi. Nah, 8 ini menunjukkan waktu mulai yang dapat teman-teman letakkan pada kolom yang kedua, seperti yang Ibu panahkan. Kemudian,
Baju yang sudah dicuci lalu dijemur. Biasanya baju diambil dari jemuran pada pukul 12:20 menit. Nah, pukul 12:20 menit ini sebagai waktu apa teman-teman? Sebagai waktu selesai. Nah, kemudian yang ditanyanya adalah berapakah lama waktu yang Adi dan Ida gunakan dari mencuci hingga mengangkat pakaian. Nah, setelah kita mengetahui waktu dan yang ditanya, maka kita dapat meletakkannya di tabel seperti tadi. Nah, di sini keterangannya ada waktu selesai pada pukul 12:20 menit dan waktu mulai pada pukul 8 tepat. Teman-teman dapat menggunakannya dengan cara pengurangan. Nah, pengurangan ya. Jadi kita kurangkan 0 kurang 0, 0. 2 kurang 0 berapa teman-teman? Tetap 0. Kemudian 2 dikurang 8. Kita pinjam dulu satunya, berarti 12 kurang 8. Berapa? 12, jarinya 12 ditutup 8. Tutup jarinya 8 teman-teman. Tutup jarinya 8. Berarti sisanya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti jamnya terisi jam 4. Nah, lama waktunya berapa jadinya teman-teman? Dapat dibaca 4 jam lewat 20 menit. Jadi lama waktu mencuci dan menjemur pakaian Adi dan Ida adalah selama 4 jam 20 menit. Teman-teman dapat melihatnya dari kotak yang telah teman-teman isi ya. Nah, dari cerita tersebut juga teman-teman, kita dapat mempelajari bahwa dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, salah satunya ayat yang memuat anjuran membersihkan pakaian. Allah berfirman, dan pakaianmu bersihkanlah. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4. Teman-teman pernah mempelajari ini ya? Ayat ini benar? Iya, benar sekali. Masih ingat ya teman-teman ya? Bunyinya apa? Iya, benar. Wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, jadi Allah sangat menganjurkan teman-teman untuk selalu membersihkan pakaiannya. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Tepat sekali teman-teman. Baik, untuk soal ceritanya kita sudah selesai nih teman-teman. Baiklah teman-teman, karena soal ceritanya juga sudah selesai, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil dari soal cerita tersebut? Iya, benar sekali teman-teman, bahwa Allah sangat menyukai dan menyayangi hamba-hambanya yang menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti tadi membantu ibu, kemudian mengaji, terus berolahraga, dan melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, jadi teman-teman, Ibu harapkan teman-teman juga dapat mengerjakan atau menghabiskan waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, teman-teman, apakah teman-teman sudah mengerti terkait informasi yang telah Ibu sampaikan? Apakah teman-teman sudah paham? Alhamdulillah, jika sudah, Ibu harapkan teman-teman juga dapat berlatih kembali di rumah bersama ayah bunda ya. Tetap semangat belajarnya teman-teman. Jangan pantang menyerah untuk belajar hal-hal yang baru. Sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikannya dari awal hingga akhir video. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.